Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rushdah amma ba'da. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zawjihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa jami'i ummatihi minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ayyuhum kanu khususan man hadzal kitab Syekh Sabir bin Abdullah bin Salam al-Fadhil al-Syafi'i Syekh Al-Allamah Muhammad Nawir al-Bandari al-Jiwa al-Syafi'i bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mengulang sedikit ya dari al-awwal an-naumu. Kemarin kan faslun fi bayani mala mata minasyar'i ala ta'khiris salati an waqtiha bisababi. Pasal yang menjelaskan bahwa tidak dihukumi dosa secara syariat orang yang terlambat sholatnya. Alasannya ada dua. A'dzarus sholati isnani, uzur sholat yang dibenarkan ada dua. Al-awwalu an-naumu. Yang pertama adalah tidur. Udah ketemu dari awal itu. Ai idza lam yata'adda bihi, ketika tidurnya itu tidak ceroboh. Maksudnya ceroboh itu udah tahu udah masuk waktu. Misalnya zuhur, dia belum sholat jam 1 sampai jam 1 belum sholat, malah tidur. Nah, maka bukan yang seperti itu maksudnya. Ailam yatajawazil hadda bihi, artinya yang tidak melewati batas. Falau tayaqqadha, seandainya orang itu terbangun min naumihi, dari tidurnya, waqad baqiya min waqtil faridhati, dan tersiksa di waktu sholat fardu, ma la yasa'u, yang tidak cukup, illal wudu'a, kecuali untuk wudu, au ba'dahu, atau sebagian wudu, fala yajibu, maka tidak wajib, qada'uha, melaksanakannya, fauron, saat itu juga. Misalnya ketika orang terbangun, misalnya ia bangun sholat zuhur itu kan habis umpama, kalau sekarang 3:30, umpama jam 3 lebih seperempat baru bangun, berarti kan waktu tinggal seperempat, itu belum untuk ke kamar mandi, belum dan lain-lain. Maka fala yajibu qada'uha fauran, maka ya tidak wajib langsung, artinya ya beres-beres dulu, yo mandi dulu kalau memang dia belum mandi. Oh. Nunggu grabnya lama Pak Ji? Jamnya salah lah di rumah. Oh. Baru jam 8. Kirain nunggu grabnya lama. Ini udah seperempat. Maka seandainya seperti itu ya keperluan-keperluan sebelum sholat diberesin dulu. Kan kemarin sudah saya sampaikan tentang kisah atau riwayat ketika Rasulullah bersama para rombongan perjalanan malam, kemudian menginap di satu tempat. Beliau mengutus 2 orang sahabat, sahabat Bilal dan satunya untuk berjaga. Tapi ternyata ketiduran juga yang ditugaskan untuk jaga itu tadi. Dan karena yang jaga ini kan di luar tenda, baru terbangun ketika kulit mulai terasa panas matahari. Nah kalau terasa panas kan paling enggak ya jam 8 ya. Iya. Jam 8 mulai panas. Nah ketika terbangun itu Rasulullah, 2 orang sahabat yang diperintahkan jaga itu membangunkan Rasulullah dan para sahabat yang lain. Dan saat itu Rasulullah enggak langsung sholat, takut beres-beres dulu.
Artinya ya itu tadi, beres-beres dulu. Maksudnya beres-beres itu persiapan sholat ya. Bukan beres-beres rumah. Beres-beres rumah ntar mindahin bangku, mindahin lemari lah. Artinya beres-beres persiapan sholat. Falau baqiya minal waqti, dan seandainya yang tersiksa di waktu itu maya sa'al wudu, apa yang cukup untuk wudu wadu narok atin tapi tidak cukup untuk plus 1 rakaat sholat, walahu sholatun fa'itatun, maka ia laksanakan sholat yang habis itu. Qaddama, ia mendahulukan tilkal fa'itah, sholat yang terlewat itu, alal hadiroh, sholat yang akan datang. Maksudnya begini dulu, ini orang tertidur, bangun-bangun, misalnya maghrib jam 6 ya, maghrib jam 6 umpama, dia bangun udah jam 6 kurang 5 menit, maka segera ia beres-beres sholat, maka yang didahulukan sholat asarnya, karena masih di perbatasan waktu kan. Walaupun nanti begitu ia takbiratul ihram udah adzan maghrib, ya wis lanjut, jangan nunggu antara sekalian maghrib dulu baru asar, enggak. Tapi asarnya itu dilaksanakan dulu, walaupun asarnya itu waktunya sudah habis. Begitu takbir Allahu Akbar, Mbak Selamat udah ada, ya wis. Atau mungkin belum sempat takbir, baru Allah, ya wis lanjut. Jangan kok dibatalkan, maghrib dulu nanti baru, enggak. Tapi yang fa'itah itu waktu yang udah habis itu loh. Lah asar tadi kan waktu sudah habis sebelum waktu yang alal hadiroh. Hadiroh itu berarti yang hadir, yang akan datang, berarti maghribnya. Kalau masih di perbatasan waktu. Lain soal kalau misalnya ia terbangunnya udah menjelang isya, sementara asar tadi belum sholat, tidurnya ngebu ya. Tidur mulai jam 2 udah tidur, mungkin habis mindahin kayu kan capek Pak Haji ya. Habis mindahin kayu capek, udah jam 2 tidur, kebetulan adzan di musola nggak kedengeran, anak istri pada nggak ada kan, anteng aman tuh tidur. Bangun-bangun menjelang isya, maka segera ia beres-beres, maka sholat yang didahulukan adalah maghribnya. Karena maghrib kan masih ada tersisa waktu walaupun dikit. Maka maghribnya setelah maghrib baru sholat asar, habis sholat asar baru isyanya. Jadi dikondisikan ya, dikondisikan, tidak harus seperti itu. Maksudnya dikondisikan. Kalau memang tadi contoh di awal tadi, kalau yang tertinggal cuma 1 waktu, maka yang didahulukan adalah yang ketinggalan itu tadi, yang asar. Misalnya ia bangun menjelang maghrib, tapi yang ketinggal cuma 1 waktu tok asar, maka sholat asar dulu, baru setelah itu maghrib. Tapi kalau yang tertinggal 2, maka yang didahulukan adalah kayak tadi misalnya bangunnya jam hampir isya, maka ketika ia bangun beres-beres langsung sholat maghrib dulu, habis sholat maghrib baru asar, habis asar baru isyanya. Lah kalau 5 waktu semuanya ketiduran, habis kerja yang yang long shift, Pak Pardi, kalau kerja yang dari misalnya jam 7 ketemu jam 7 loh, long shift ya. Umpama long shift kan capeknya nggak ketulungan tuh. Datang ke rumah misalnya udah jam 11 siang, kan terus libur, kerjanya tidur, istri nggak berani bangunin, anak nggak berani bangunin. Jam 11 tidur, zuhur lewat, asar lewat, maghrib lewat, isya lewat, habis subuh baru bangun. Umpama, maka kalau seperti itu ya sholat qodoknya diurut dari waktu yang pertama ketinggalan tadi loh. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Tapi nggak boleh dirapel Pak Yos. Takutnya usolli fardhu dhuhri wal asri wal maghribi wal isya'i was subhi, ora iso ya tetep satu-satu. Rapelan ya ora iso. Tapi itu sholatnya di
Kodo apa dijangah itu? Ya kodo. Berarti Ya tetap rakaatnya tetap lempeng, yang 4 tetap 4. Misalnya sholli fardhu dhuhri selesai 4 rakaat, assalamualaikum langsung berdiri lagi. Sholli fardhu asri 4 rakaat, assalamualaikum berdiri lagi. Yo 17 rakaat lempeng. Ya perhitungan per rakaat sama per sholat. Kalau duhur 4 baru salam, asar. Lah kecuali dia dalam perjalanan. Nah, kalau ini kan tadi alasan ketunda sholatnya kan karena tidur. Lain kasus kalau di perjalanan. Kalau di perjalanan asal belum nyampe ke tempat tujuan masih bisa untuk qashar atau jamak, bukan qadha, jamak. Tapi syaratnya belum nyampe tempat tujuan. Lah kalau sudah sampai tempat tujuan, apalagi itu rumah sendiri, yo kebolehan untuk qashar udah hilang. Rukhsahnya, dispensasi, keringanan itu hilang ketika kerepotan itu hilang. Lah sampai sholat itu boleh jamak, boleh qashar itu kan karena repotnya di jalan, maka sholatnya boleh di qashar. Walaupun kalau sekarang aslinya orang jalan gak repot ya, wong rata-rata bawa mobil sendiri kayaknya. Rest area bagus-bagus ya, buat rebahan, kadang sholatnya bentaran, tidurnya sejam. Ya saya juga begitu sih, apalagi nyetir sendiri capek kan Mbak ya. Sholatnya cuma 2 rakaat, zuhur 2 rakaat, habis itu tidur sejam. Tetap boleh, karena ini namanya rukhsah. Rukhsah itu boleh diambil walaupun misalnya tidak serepot seperti dulu zaman Rasulullah. Kalau dulu zaman Rasulullah kan memang repot ya, mau jalan paling bagus ya naik unta, ya kan capek repot. Lah kalau sekarang naik bis, naik mobil bagus-bagus. Tapi tetap karena yang jadi alasan itu perjalanannya, bukan waktu tempuhnya. Makanya dulu pernah ada yang masalah sholat qashar itu. Yang menjadi persoalan dulu kan jarak tempuh, bahwa minimal 81 km. Karena dulu di zaman Rasulullah 81 km itu ditempuh mungkin setengah hari atau bahkan sehari kan. Nah sekarang dari sini ke ujung pandang cuman berapa jam? 2 jam ya. 2 jam kan ke ujung pandang, 2 jam. Lah apakah tetap sholat qashar boleh? Tapi kan jaraknya ribuan kan ya. Dari Jakarta ke ujung pandang kan ribuan kilometer kalau hitungan jarak. Kalau hitungan jarak udah pasti boleh qashar, wong qashar itu minimal 81. Tapi kalau hitungan waktu cuma 2 jam. Lah kalau dulu jarak 80 kilo itu ditempuh hampir sehari. Nah walaupun misalnya dari Jakarta ke Makassar, saya ke ujung pandang umpama, walaupun cuma 2 jam, tapi kalau melewati waktu sholat maka tetap boleh di qashar. Kalau seandainya mau milih qashar, seandainya mau pilih lempeng, ya nggak apa-apa. Tapi kalau ada diskon, masa nggak diambil sih diskon ya? Yang dikasih diskon, kan dikasih diskon 50%. Berarti yang boleh disingkat cuma zuhur, asar, isya. Kalau maghrib disingkat gimana? Jadi 1,5. Subuh juga kan ya bisa. Subuh bisa. Iya, masa kebangetan jadi 1. Lah ya kalau maghrib lu nyingkatnya gimana? Salamnya dari mana? Habis rukuk langsung salam. Ya cuman 4 rakaat. Karena berdiri berarti. Salamnya berdiri itu. Li'anna sahibatal waqti, karena yang punya waktu syarat faitatan aidon, maka akan menjadi waktu sholat yang terlewat pula. Ahdan, karena ini mengambil mimma qaluhu, apa yang disampaikan para ulama. Min annahu law nawal ada hina idzin. Sesungguhnya orang itu kalau seandainya ia berniat ada saat itu, wa qasadal ada al haqiqi, dan memang dia maksudnya ada, lam tan akid sholatuhu, maka enggak apa-apa sholatnya. Misalnya begini, namanya ada itu kan sholat yang masih di waktunya. Asar ya masih di waktunya, batasnya asar habis itu matahari terbenam. Niatnya ada kan, wong asar dikiranya masih, tapi begitu takbir ternyata sudah maghrib.
Lah terus sholatnya sah enggak? Kan niatnya ada nih. Ada itu kan sholat yang masih di waktunya. Lah ternyata begitu belum dapat 1 rakaat sudah adzan maghrib. Berarti kan waktunya sudah habis. Udah masuk waktu maghrib, waktu asar sudah habis. Lah terus sholat asarnya ini gimana? Lanjut. Gimana Pak Yos? Lanjut. Iya niatnya kan ada. Ada itu kan niat sholat yang masih di waktunya. Lah begitu sholat belum selesai, ternyata waktunya habis. Ibarat orang makan dibatasi waktu 5 menit umpama. Lah makanan belum habis tapi waktu habis. Lanjut sayang. Makannya dilanjut apa udahan? Lanjut. Bener nih? Benar. Oh iya. Kan bukan niat bacaan itu. Bukan niat. Boleh ya? Boleh. Boleh. Enggak, ini bolehnya boleh jawab apa boleh nanya ini? Kalau ini tadi jawab ini tadi. Jawab ini. tadi. Jadi walaupun misalnya belum dapat 1 rakaat kok ternyata waktu sudah habis, lanjut. Lam tan akid tadi dulu enggak mengapa. Wes lanjut aja udah. Walaupun baru Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim. Di musola adzan maghrib. Kita sholat asar Padahal tadi kan sholat ada kan namanya. Pada itu kan harus di waktunya. Lah ada dan kodok seandainya itu kok kebalik nggak ngaruh. Maksudnya nggak ngaruh begini loh. Kita niat itu sholat ada, tapi ternyata waktunya sudah habis. Berarti kan jatuhnya jadi kodok itu nggak ngaruh. Artinya tetap sah Pak Yos. Tadi jawab ya bukan nanya ya. Jawab tadi. Boleh. Beda sama sahur. Kalau sahur udah tuh adzan. Kalau sahur itu batasnya adalah adzan subuh bukan imsak. Imsak itu ibarat kalau di perapatan itu belum lampu merah, kuning masih apa namanya itu peringatan. Nah masih lanjut monggo. Cuma kenapa di Indonesia itu ada jeda imsak itu? Ini kan adanya cuma di Indonesia. Jeda imsak itu kurang lebih 10 menit. Itu khawatirnya kita lagi makan telur yang kuningnya itu loh Mbak. Iya. Belum sempat minum ada adzan subuh. Ya kan serba salah seret ya di mulut ya. Ayo ditelan seret, dimuntahin di mulut ya gak nyaman. Kalau ditelan otomatis batal malah puasanya hari itu karena udah adzan subuh. Makanya dijeda 10 menit itu untuk beres-beres, sikat gigi macam-macam maksudnya gitu. Aslinya masih boleh. Ya khawatirnya tadi makan kerupuk, makan telur yang kuningnya itu. Kalau enggak makan ubi, makan kerupuk kulit. Makan kerupuk kulit itu kalau enggak diminum kan seret. Khawatirnya itu. Kalau saya misalnya pas keceplos yang pedes langsung adzan subuh, ya kan? Wah. Wes. Nah kalau Mbak Selamat enggak apa-apa keceplos pedes. Ya begitu pas pedesnya langsung wah. Mau minum. Kumur-kumur. Pura-puranya kumur-kumur. Oh, pura-puranya. Malaikat bisa ditipu mah. Karewel. Allah nggak rewel. Allah enggak rewel. Kalau ini rewel. Lo bayar utang besok. Allah enggak rewelin lagi. Kalau lewat sentilin. Itu maksudnya. Walau syakka ba'da khuruji. Walau syakka seandainya orang itu syakka ragu. Ba'da khurujihi setelah keluarnya waktu sholat atau udah lewatnya waktu sholat. Hal fi'luha aula. Apakah ia segera sholat atau enggak? Masanya ragu-ragu ini, misalnya belum sholat asar, udah maghrib apa belum? Jam mati.
Tadi Pak Ji, jamnya mati. Kok adzan di musola nggak kedengeran? Ternyata speakernya rusak. Pasang lagi dandan. Ayo, kok nggak ada adzan? Kebetulan mungkin TV nggak ini, HP nggak ini udah maghrib, apa belum? Copot. Miknya rusak. Maka lazimahu, maka wajib bagi orang tersebut qada'uha untuk segera melaksanakan asarnya itu tadi lo. Ini bukan maghribnya lo ya, asarnya. Yang dia ragu ini masih asar apa sudah maghrib. Padahal tadi dia belum sholat asar. Misalnya pas mendung, kok mendung gelap, maghrib kok belum, jam kok nggak jalan, adzan kok nggak kedengeran. Ya wis, maka lazimahu qada'uha. Li'annal asla adamu fi'liha, karena sesungguhnya asalnya orang itu belum sholat. Oh maaf, begini, seandainya orang itu ragu, saya tadi udah sholat apa belum. Misalnya orang kalau bangun tidur, saya dulu pernah ngalami, bukan pernah, sering Pak. Dulu kadang kalau kerja itu, kalau bulan puasa itu, jangankan terawih Pak, nggak pernah blas waktu bujangan Pak. Apalagi bulan puasa kan kerjaan lemburan banyak. Habis buka puasa, habis sholat maghrib langsung capcus lembur lagi. Biasanya kelar-kelar jam 11, jam 12 itu kadang nggak langsung sholat. Misalnya pokoknya rebahan di situ aja, di tempat kerja langsung rebahan, ya. Gelar karton, gelar kain, rebahan. Lah kadang ditidur mimpi sholat. Mimpi tapi mimpinya sholat. Begitu bangun, nah itu tadi saya udah sholat apa belum ya? Kayaknya udah. Tapi kok bajunya masih ini, baju kerja kayaknya belum. Nah ini kan ragu kan, udah sholat apa belum? Padahal tadi mimpi, tapi kayaknya sholat, tapi kayaknya belum. Kalau keraguan orang itu sudah sholat apa belum, padahal dia tadi mulai kerja saja udah habis maghrib kayak saya tadi. Berarti kan yakin awalnya memang isya belum sholat. Maka ketika di tengah malam misalnya kok ragu udah sholat apa belum, maka yakin belum. Maka harus sholat. Kayak begini contoh, misalnya kita dari rumah belum punya wudhu, nggak ngambil wudhu, kemudian datang ke musola karena belum maghrib, kita ngobrol ngomongin sambil nunggu maghrib. Begitu adzan maghrib, adzan selesai mau sholat sunnah, lah ragu, tadi saya udah wudhu apa belum ya? Mungkin karena biasanya wudhu dari rumah, ya, kemudian hari itu lupa atau apa, udah langsung berangkat aja. Kan yakin tadi belum wudhu. Begitu nyampe musola baru timbul ragu. Saya tadi udah wudhu apa belum? Kayaknya belum. Tapi kayaknya udah. Oh, biasanya saya udah kok. Karena biasanya udah. Kalau timbul kasus seperti ini, maka diambil belum wudhu. Itu di dalilnya atau teksnya, li'annal asla adamu fi'liha. Karena asal atau pokok asal dari kasus itu adalah adamu fi'liha, belum melaksanakannya, belum wudhu berarti. Contoh lain, misal kalau minggu kita kadang kita kan tadarusan, kan yakin udah punya wudhu kan, itu mau habis sholat maghrib ya wudhu. Lah bisa tadarusan karena waktu isya masih panjang, kita makan gorengan, ngopi, ngerokok. Lah habis merokok, begitu adzan isya timbul, saya tadi udah batal apa belum ya? Kalau tadi pertanyaannya, keraguannya udah wudhu apa belum? Kalau ini keraguannya udah batal apa belum? Kalau kayak gini gimana? Udah batal. Udah batal? Ya, soalnya ragu juga. Lah iya, kalau tadi keraguannya udah wudhu apa belum, maka yang diambil adalah belum wudhu. Lah sekarang kasusnya udah batal apa belum? Batal. Belum. Gus Roy gimana Gus Roy? Belum. Yang lain? Pak Mansur udah? Pak Haji? Udah batal. Batal. Yang blok sini? Akhir batalnya. Oh, batalnya. Secara hukum ini, orang seperti ini sudah batal apa belum? Jangan ambil batalnya Mbak, mentang-mentang air banyak. Kalau ambil batal Lah ya kan keraguannya itu, saya sudah batal apa belum?
Kalau awalnya yakin punya wudhu, wong tadi udah sholat maghrib, udah tadarus Quran kan punya wudhu. Habis ngopi, habis makan gorengan, habis ngudut, adzan isya. Tadi saya batal kok belum ya? Yakinin aja deh belum. Ya, Belum. Nah, Sudah. Belum. nah, ya kan? Belum. Yang pertama tuh sudahnya itu. Ayo. Belum. Belum. Yakin belum. Ayo. Batal. Pak Haji batal, ayo. Karena ragunya ini. Ragu. Iya ragu sudah batal apa? Belum. Pak Haji? Udah batal. Gus Roy? Belum. Kalau saya yakinnya enggak. Enggak, belum. Yang lain? Belum. Yakinin aja belum batal. Nah, sebab kalau udah batal kita kan ngerasa, wah kan udah kentut. Kalau masih ragu, kan ragu. Kalau kerasa jelas tidak batal. Kalau kerasa udah ragu. Ini ragu. Masalahnya ragu. Udah ini. yakinin aja kita, belum batal. Karena tadinya punya. Tadi memang udah ada. Gitu, yakinin aja belum. Lah kalau di kita air banyak nggak masalah kan ya. Udah wudhu lagi aja dah. Lah Leo misalnya pas lagi kondisi air mau wudhu lagi air susah. Kalau nggak wudhu lagi ragu-ragu. Lah kalau kayak gini loh gimana? Yakinin aja enggak batal. Batal. Itu tadi kan patokannya. Itu tadi loh. Li'annal asla adamu fi'liha. Karena asalnya, asal itu dasar ambil keputusannya belum adanya yang diragukan itu. Kalau tadi yang diragukan sudah wudhu atau belum, maka diambil keputusannya belum wudhu. Karena contoh yang awal ini, kan tadi contohnya dua Pak Yos. Nah kemudian kasus yang kedua, maghrib udah sholat, udah yasinan, kan yakin punya wudhu nih. Timbul keyakinan udah batal apa belum? Belum. Kita yakin Nah, belum. kan Kalau udah berarti tahu batal udah kentut. Udah, berarti udah ngerasakan. ini ragu kok. Ragu dia nggak tahu batal. Karena kita kan kagak ngerasa kentut. Nah, atau apa. iya, makanya karena nggak ngerasa kentut, Iya. tapi karena udah lama ngobrol, ngopi macem-macem, ragu saya udah batal apa belum. Maka kalau ngikuti kaidah ini, ya sama disamakan dengan yang awal. Kalau tadi ragu sudah wudhu apa belum, maka keputusannya belum wudhu. Kalau ini sudah batal apa belum, keputusannya Batal. Ayo, seru ini pertanyaan. Belum deh. Ayo. Kembali ke asalnya. Belum. Nih dulu kalau di pesantren namanya baksul masail ya begini. Wes pokoknya tot-totan. Kalau perlu sampai gebrak-gebrak meja. Kayak tempo hari mak-mak saya pancing di kitab apa itu? Riyadul Badi'ah bahwa aurat wanita itu hanya sampai pergelangan tangan. Ini loh. Iya. Lah, saya tanya, yang benar yang mana? Aurat ini loh. Ini termasuk aurat sholat apa tidak? Ini loh. Ini nyetok ini loh. Karena mukena zaman dulu desainnya itu ada talinya ke sini, ininya ketutup, ya kan? Nah, ternyata di kitab itu aurat wanita yang boleh kebuka itu wajah dan sampai pergelangan tangan. Rame itu debat yang sebelah sini. Yang rame Bu Haji Ishak sama Bu Haji Idris. Yang Bu Haji Idris gak bisa nih tuh sampai pergelangan tangan. Sekarang lagi nih. Ngaji kan harus mikir begini loh. Iya. Kalau ngaji pikir itu harus mikir. Kalau ngaji hadis kemarin ya pokoknya dengerin guyu-guyu. Kalau pikir memang harus mikir. Jadi keputusannya gimana nih? Enggak batal. Gus Roy bilang belum batal. Belum batal. Ambil asal. Ambil asalnya. Kalau kasus yang awal tadi kan antara sudah wudhu atau belum wudhu, maka keputusannya belum wudhu. Yang kasus kedua sudah batal apa belum, keputusannya Asalnya belum. Putusannya udah batal. Ya sekarang sholat bisa kan dari wudhu dulu. lah iya maghribnya udah yakin punya wudhu.
kemudian dia yasinan punya wudhu, habis ngopi, habis ngerokok, habis makan gorengan, begitu isya timbul ragu, saya sudah batal apa belum? Maka keputusannya ambil udah batal. ayo Lagi. ayo Air banyak ya. li'annal asla adamu fi'liha, keputusannya itu ngambil ke asalnya. Kalau asalnya tadi belum punya wudhu, maka kalau ragu ketetapannya belum punya wudhu. Kalau asalnya tadi belum, kan nggak batal kan? Maka keputusannya diambil Belum batal. belum batal. Gimana Pak Mansur? Ikut lagi. bingung kenapa kok saya. Tapi teka-teki. Itu nih dari kemampuan kita ya, dari pikiran kita. Saatnya memang merasa belum batal ya terserah. Itu kan. Tapi kalau yang merasa udah batal ya mendingan. Nah itu namanya yakin. Yakin. Ini ragu. Udah wudhu, udah batal apa? Kalau tadi udah wudhu apa? Belum. Maka keputusannya belum wudhu. Kalau sekarang udah batal apa belum? Maka keputusannya Belum batal. Nah, ada wudhu tadi maghrib. Pak Pardi gimana Pak Pardi tadi? Loh, tadi udah katanya. Berubah pikiran ini. Ternyata memprovokasi orang untuk berubah pikiran gampang ya. Bikin kacau pikirannya. Bikin kacau. Dan saya termasuk orang yang pinter loh mengacaukan pikiran orang itu. Saya nggak yakin. Banyak, benar yakin. Nggak yakin saya jawaban saya. Kalau patokan asalnya itu kan kaidahnya itu li'annal asla adamu fi'liha. Yang jadi patokan keputusan itu belum melakukan. Udah wudhu apa belum berarti belum wudhu. Udah batal apa belum berarti belum batal. Udah batal. Tinggal Pak Mansur yang masih. Pak Parti udah goyah. Tapi kan semua itu seandainya wudhu lagi juga lebih bagus. Nah itu mau urusan nanti. Ini yang dibahas orang ragu kok. Masalahnya begini, kalau kita wudhu, sementara kita masih punya wudhu, kalau kita niat kok nawaitu wudhu alirofil hadasil asghari, wudhunya nggak sah. Karena kita niat menghilangkan hadas, padahal kita belum punya hadas, masih punya wudhu. Resikonya nanti di situ loh. Gimana ini Pak Mansur? Ya, tapi kalau saya merasa udah batal ya dengan dulu. Ya, kalau merasa sudah batal. Nah itu namanya udah yakin merasa batal. Ini kan udah batal apa belum? Iya, karena ragu. Kalau belum Nah masuk. kalau kentut udah jelas. Kan diantaranya berarti udah tentu tadi saya. Ya, Nah, itu namanya udah yakin. Yang jadi persoalan berikutnya nanti, seandainya dia memang belum batal, lah kok dia wudhu lagi dengan wudhu memakai niat lirofil hadasil asghari, maka wudhunya tidak sah. Wong dia berniat menghilangkan hadas, padahal dia belum punya hadas, dia masih suci. Gimana Pak Mansur? Goyang. Itu kalau nggak yakin sah Pak Mansur. Kalau kita nggak yakin sah orang sah wudhunya. Kalau kita Ya, ini yang jadi permasalahan kan ragu, bukan yakin. Makanya sangat meragukan. Berarti ragu ya. Saya ragu. Ya Allah. Berarti nggak yakin ya. Yakin dengan ragunya aja yang diambil. Aku jadi ambil berarti yakinnya lebih berat dah, belum. Asal aslinya kan tinggal nyontoh di awal tadi. Kalau awal kasusnya pertanyaan keraguannya sudah wudhu apa belum, maka keputusannya belum wudhu. Yang kedua sudah batal apa belum, maka keputusannya Belum. loh berubah kan? Udah gitu. Kebablasan. Mancing.
Ya memang itu asal hukumnya. Ya nggak apa-apa kan harus ada dua jawaban. Pak Ustaz, Lah kalau satu jawaban mah nggak seru, nggak ya lah namanya. Apa? yang apa namanya apa sih nganyar-nganyar itu Pak Haji? Apa ngebaruin wudhu? Oh, tajdidul wudu. Memang kalau timbul ragu, niatnya jangan lirofil hadasil asghari, tapi niatnya perbarui wudu. Misalnya ragu, daripada mumet mikir udah apa belum. Padahal aslinya saya kasih solusi gampang ada, cuman saya puter-puter. Baru wudhu kan. Biar mikir. Lah ngaji kok nggak mikir ini. Lu ragu kaki. Ini kan ponis aja langsung Mansur. Kayaknya udah batal nih. Ini ragunya ini. Kita ragu. Kalau memang nggak tahu keputusannya, lebih baik wudhu lagi. Tapi niatnya bukan lirofil hadasil asghari, bukan. Tapi niatnya tajdidul wudu. Bahasa gampangnya saya niat memperbaharui wudhu karena Allah Ta'ala itu kalau untuk memperbaharui wudhu tadi dari awal saya tadi juga nggak bisa ngomong begitu, cuman kan saya pancing dulu biar muter. Masalahnya kan lagi kan habis pakan, habis kalian kumurku. Nah, tapi kan nggak butuh. Berubahnya niatnya aja. Yang berubahnya niatnya aja. Ya iya. Jadi tetap wudhu. Secara asal keputusan yang diambil adalah belum batal. Seandainya kalau misalnya timbul ragu sudah batal apa belum, maka belum batal. Maka seandainya nggak butuh lagi nggak apa-apa, wong timbul yakinnya belum batal. Walaupun mungkin aslinya batal. Aslinya ya, aslinya udah batal, cuman ragu. Nah, Yakinnya belum batal. yakinnya. Maka seandainya ia sudah batal aslinya, tapi timbul ragu sudah batal apa belum, tetap diambil keputusan belum batal. Tapi kalau sampai misalnya hampir komat kok masih batal. Ya wis wudu, tapi tajdidul wudu memperbaharui wudu begitu. Kalau ngaji kalau gini kan kelihatan mikir ya. Iya. Kalau biasanya kan wis ora. Di pesantren itu kan ada budaya namanya baksul masail kan ya begini kan. Biasanya kiai itu melemparkan satu persoalan. Lah kemudian kan kisi-kisi jawaban itu udah dikasih tahu, cuman kan masing-masing santri kan punya pemikiran beda-beda. Ya kayak tadi dari awal Gus Roy belum. Belum. Pak Haji udah, Pak Pardi udah. Belum. Saya soalnya pernah dengar Mas Alifan Sono pernah dengar Pak Haji Najmuddin ngasih tahu gitu. Kalau cuma saya apa ini tadi? Iya. Aduh. Ini rencana sampai titik malah nggak nyampe titik. Gara-gara eyel-eyelan li anal asla ada mufid. Penting dikit, yang penting paham kan. Paham. Kama lau syakka, kama seperti lau syakka seandainya orang itu ragu fin niyati dalam niat. Walau ba'da khurujihi minas sholati, walaupun setelah selesainya sholat. Sama kayak orang misalnya asli ini mau sholat duhur, cuma karena dari pagi diomelin sama bos mulu, pikiran kan mumet ya. Pengalaman iya. Oh, pasang kitchen set kebalik pintunya. Kayak Nah, pintunya kebalik. Aturan handle-nya taruh di bawah, taruh di atas. Nggak nyampe gini. Diomelin mulu sama Katanya bos. dibalik itu di atas. Begitu istirahat siang. Kan tahu kan jam istirahat jam 12 itu sholat duhur ya. Ya karena pikiran mumet, itu kadang kan mulut kelantur ya. Sholli fardul asri arba.
pernah ya. Pikiran kacau. Lah iya pikiran mumet. Tahu ini sholat duhur, wong mungkin dari kerjaan ke musola atau ke masjid itu, ya tahu ini mau sholat duhur. Begitu habis wudhu, pikiran masih kebayang-bayang sialan pas ngomel. Yang ketawa kenceng kayak pengalaman. Yakin pengalaman dah. Begitu takbir sholli fardhu asri arba'a rakaat. Allah. Salatnya sah enggak? Sah. 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 Niatnya sholat zuhur dia. Artinya Beda lafal doang. Oh. Pengalaman dari yakin ya. Bos yang di Cikarang galak kayaknya. Breng udah. Enggak, padahal kan kita sebelum sholat kita udah tahu. Udah niat. Iya udah tahu itu mau sholat duhur. Cuman kalau pikiran kacau itu kadang mulut kan nggak kekontrol. Ngomongnya asar. sah. Ini nggak ada yang nggak bilang sah, nih nggak ada nih. Ada kayak bilang enggak gitu ya. Pernah dibahas. Oh udah pernah ya? Pak Mardi kali bilang enggak gitu kan dia. Dari rumah udah niat tuh. Ya asal rokaatnya pas aja 4, jangan rokaatnya 3. Ya, niatnya asal tapi rokaatnya 3. Lantur semua udah. Jadi nggak ada yang beda nih jawabannya. Ya udah. Beda. Mau saya adu domba kok malah. Karena waktu itu pernah dibahas. Oh pernah ya. Ada di hadis apa ya? Aduh. Ya Vaksinasi Allah. ya waktu itu. Mau saya benturin lagi kok nggak bisa. Udah yakin banget gitu. Ya wes kalau gitu mah. Walaupun itu ingetnya udah selesai sholat kan. Iya wes. Selesai sholat. Rapopo wes pokoknya. Tadi pun niatnya Walau tapi udah Bukan selesai. niatnya usolli Sah. ya. Iya, itu kan karena yang dimenangkan itu kan niatnya. Niatnya. Niat itu nggak harus usolli. Iya. Orang dari rumah ke musola itu kan udah niat kan. Iya. Maka begitu sampai ke musola langsung Allahu Akbar, nggak pakai usolli lagi udah sah. Lah usolli itu hanya penegasan aja. Lah penegasan itu seandainya berbeda dengan niatnya, maka yang dimenangkan niatnya. Niat awal. Iya. Bahasa ada orang saya lihat nih ya. Jadi imam dia lalu gawang, Pak. Itu aja. Nah, iya. Kalau kita kan siap dulu siap. Wah, ya itu kan dalam mazhab Syafi'i itu kan ada namanya ihtiyat. Ihtiyat itu hati-hati. Iya, untuk memantapkan. Kalau seandainya enggak, udah sah. Kalau ukurannya sah dan tidak sah. Cuman kan ukuran kedua ada pantas dan tidak pantas. Nyampe langsung Allah. Nah, ya boleh. Wong dia dari rumah itu kan udah niat ya. Iya. Masa orang dari rumah nggak ada niat sama sekali asal melipir? Itu enggak toh. Semakin ke mau ngobrol. Hah? Dulu gitu. Ngopi doang, ngopi. Lebih kebun dulu. Masa melipir ke kebun kan? Biar melipir ke kebun, nanti kalau pada Allah aku kau mati sholat ke musola. Begitu ke musola itu akan dalam hati kan terbersit mau sholat asar, ngomong ya. Ya kan gitu ya. Walaupun nggak usolli. Tapi ada perbedaan nggak di antara makmum sama imam? Masalahnya, masalah apa itu? Jadi umpamanya imam kan biasanya kalau Niatnya imaman. niatnya imaman. Nah. Tapi Nah, kalau itu beda. itu perbedaannya ada di situ kan. Imam menegaskan dia jadi imam itu hukumnya sunnah kecuali di sholat Jumat. Kalau sholat Jumat karena jamaahnya hukumnya wajib, maka penegasan seorang imam menjadi imam itu wajib. Kalau di sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh yang selain sholat Jumat akan itu tidak wajib jamaahnya. Jamaahnya kan hukumnya tidak wajib. Maka pengesahan penegasan ia mengucapkan imaman itu juga tidak wajib. Umpama Tidak wajib imaman maksudnya. ya imamannya itu misalnya Pak Haji ngimami isya, ngimami nih
Tapi niatnya usolli fardhal isya'i arba'a raka'atin mustaqbil qiblati adaan lillahi ta'ala, enggak menyetarakan imaman, sah salat. Walaupun tidak menyertakan imaman. Tapi kalau makmum salat apapun wajib. Kalau makmum ya, salat apapun wajib. Mau sunnah, mau wajib, mau apa, kalau dia menjadi posisinya makmum, maka wajib menyertakan makmuman. Tapi kalau imam wajibnya hanya di sholat Jumat. Selain sholat Jumat, seorang imam nggak perlu. Wong kita sholat sendirian. Ya, kemudian tiba-tiba ada yang gabung. Lah, kalau yang nepuk kuda itu loh, malah saya belum tahu dalilnya. Nepuk kuda itu. Ya kan. Lah, ya takutnya yang di toilet itu orangnya latah. Ada kejadian. Kayak komeng emak adul itu. Ada gitu. Adulnya di toilet di toilet sama komeng marah-marah kan, apa lu? Noel Punda itu belum tahu saya. Saya tahunya itu pas ke Jakarta. Ya saya lagi sholat sendiri, ada yang Noel dari belakang. Itu saya udah deg-degan. Siapa yang Noel? Kan awalan ke Jakarta kan belum banyak kenalan, belum banyak teman, kan sholat di masjid. Siapa itu? Cuman dari keramik depan kan kelihatan kan? Iya. Oh, makmuman. Kok Noel? Saya sambil sholat itu malah ngebayangin dalilnya dari mana. Noel. Saya belum tahu kalau itu. Noel itu belum tahu. Mungkin bahasanya Bersandar. isyarat lah. Iya, isyarat. Cuman isyarat dengan nyentuh badan yang mau dijadikan imam itu saya belum tahu. Ya mungkin kalau nanti ngaji di tempat lain kok ada dalilnya monggo. Cuman kalau saya ditanya, nggak tahu saya. Dalilnya dari mana? Nggak tahu. Itu di tempat saya ada gitu. Emang orang tua kolot gitu. Yang mungkin dia pengalamannya belum tahu kayak gitu ya. Kayak orang ditebak-tebak belum tahu. Begitu dia lagi sholat sendirian, imam datang ditepak. Dia bingung kan, dia cerita nih sama jemaah, saya batalin aja udah katanya. Udah lagi sholat tadinya, dia pikir, wah apa jangan salah. Kalau gitu. ditanya dalilnya atau adanya di kitab mana saya nggak tahu. Cuman itu budaya yang udah lazim di Jakarta ini ya. Ya, yang memberi isyarat iya, cuman memberi isyarat. Pokoknya kalau ada memang ketika kita mau makmuman itu memberi isyarat. Tapi memberi isyarat itu kan dalam bahasa umum. Entah dengan nepuk atau dengan bahasa yang lain saya nggak tahu. Tapi kalau nepuk secara spesifik saya nggak tahu. Pakai suara aja Allahu Akbar dia juga dengar. Kalau saya pribadi biasanya pakai suara. Kalau udah ada orang saya mau ini saya takbirin saya kencengin. Allah. Kan dia kedengeran kan? Nah, otomatis. Tapi kalau nepuk itu takutnya latah. Dan itu juga saja. Kalau kita lagi sembahyang sunat, nah ada orang belakang Allahu Akbar, dia jangan ngasih kabar gitu, jangan ngasih kode, biarin aja dia ikutin. Artinya biarin dia ngikutin, kita lagi sholat sunat di saat kita lagi sholat sunat, dia sholat wajib, ngikut Allahu Akbar. Kan orang kadang-kadang ngasih kode tangannya begini, itu bukan nggak ngasih, gue lagi sholat sunat. Begini Pak Ji, itu ada ya kalau itu saya tahu. Ada kalau nggak salah dalam kitab Nihayatuz Zain. Tulisan Imam Nawawi Banten. Ya sama kitab ini penulisnya sama satu orang teman beda kitab. Ketika kita sholat sunnah, entah qobliyah, entah ba'diyah atau apa aja lah. Kemudian ada orang yang memberi isyarat dia mau makmuman. Dia sholat wajib kan, otomatis entah maghrib atau apa. Kita untuk memberitahu kepada orang tersebut yaitu dengan menurunkan salah satu tangan. Yo, kalau dia sebelah kanan, yo kita menurunkan tangan. Kemudian, yo nggak perlu. Ada gitu nggak saya begini. Jangan gitu loh. Pak Jo, pokoknya yang penting kita menurunkan tangan. Ini sebagai isyarat, jangan makmuman ke saya. Karena sholat yang tingkatannya lebih tinggi, kan wajib lebih tinggi. Tidak boleh makmuman ke sholat yang tingkatannya lebih rendah. Sunat-sunat kan rendah. Maka kita memberi isyarat dengan menurunkan sebelah tangan, mau kanan mau kiri ya monggo. Lah kalau dia nggak tahu, loh namanya nggak tahu ya sudah. Karena seorang yang berjamaah dengan sholat yang berbeda nggak ada nilai jamaahnya, sama saja dengan sholat sendiri. Kan misalnya dia sholat zuhur, sementara kita ba'diyah zuhur, kan beda.
derajat tingkatan sholatnya ya beda antara wajib dan sunnah. Kita 2 rakaat, dia 4. Kalau misalkan ini kita Gantian. sholat. Nah, tiba-tiba dia ngikut. Ini perbedaannya aja. Dia di belakang sebelah kanan sama di belakang sebelah kiri, perbedaannya apa ya? Nah, ini harus ada simulasi. Simulasi itu contoh ya. Karena ini sering di masyarakat kesalahan sering saya lihat. Banyak yang jadi Ya kan. pertanyaan. Ini imamnya kita sholat sendirian nih sini. Ya kan, ini sendirian. Kemudian ada makmuman satu. Orang yang ngerti dia harus di sini. Sebelah kanan agak maju. Iya. Nah, ini kan. Karena sah. Yes, pokoknya agak maju. Nanti ini orang ketiga, kalau mau dia makmuman juga datang di sini. Ini mundur. Nah. Kemudian kalau kita baru datang baru, ambil sebelah kanan. Nanti datang baru lagi ambil sebelah kiri, terus kanan kiri kanan kiri kanan kiri sampai full. Nanti barisan baru jangan di pinggir, di tengah, tapi di tengah agak geser ke kanan. Ini kan imam nih, nah maka ini kan agak ke kanan, maka ambil yang sini nih. Nah, nanti ini terus begitu seterusnya. Biar imbang kanan kirinya. Ya, ini kadang nggak bikinin barisan baru di pinggir. Begitu dia masuk, wah musuh ini. Nah, terus ada lagi yang sholat, dia tiba-tiba ngambil sebelah kiri. Nah, makmum itu ngasih isyarat. Imam. Imam tuh ngambil isyarat, tangannya tuh geserin, suruh geser gitu. Iya. Sebetulnya nggak perlu. Nggak perlu ya. Nggak perlu. Yang perlu itu cuma tadi dulu, yang menurunkan tangan, yang sunnah dan wajib. Nah, pilih apa tadi? Iya ini. Kalau misalkan kan makmun. Nah, Makmum. makmun. Iya. Oh, pendengaran saya marmut malah. Kemin, Dan iya terat. Kan 1 rakaat kurang. Tiba-tiba ada yang ngikutin. Biasanya kejadian itu kan banyak kan ya. Ya. Kita kan bukan imam. Iya. Nah, itu gimana? Yang baru itu ngikut lagi situ. Dia ngikutin. Ya, kita makmum, namanya makmum masbuk. Makmum masbuk itu makmum yang ketinggalan. Begitu imam rukuk kita imam salam kita kan nambah nih. Begitu kita nambah, ada orang ngikutin kita sah. Karena kita statusnya udah sholat sendiri, bukan makmum lagi. Kita menjadi makmum itu ketika masih berjamaah dengan imam tadi. Begitu imam itu selesai, kita ngelanjutin, berarti kita udah sendiri. Maka boleh seandainya ada orang yang nebeng makmuman lagi. Lah kok nanti saya selesai, dia lanjutin, ada yang nyambung lagi, ada yang nyambung lagi sampai ujung mentok. Awe kau apa itu? Ya misalnya sholat di kerjaan, sholatnya digilir kan ya, dua-dua. Wah, dapat 1 rakaat makmuman. Nanti yang gilir berikutnya makmuman lagi kan sampai asar bener ya. Lalu karyawannya ada ratusan. Sampai maghrib ya. Bukan sampai asar, sampai pelataran. Mundur terus. Sampai nyebrang gedung sebelah kan. Ada itu lagi San. Yang saya lihat, jadi tumitnya itu dia hampir rata sama imam San. Itu bagaimana San? Nah, kalau mazhab lain memang iya. Begitu ya? Ya. Hampir rata gitu loh. Ini mana yang imam mana yang makmum ya? Ya, benar. Rata. Iya, dia begini. Ya, benar. Dalam mazhab lain memang iya. Cuman mazhab Syafi'i enggak. Antara imam dan makmum posisi berdiri harus berbeda. Walaupun cuma sejengkal. Tapi dalam mazhab lain enggak. Iya, saya pernah melihat itu. Ya, itu keyakinan dia begitu ya sudah. Mana imam mana makmum ini. Kalau lewat ditakin mulu. Aduh, sampai mana tadi? Tahu jitak. Sholat. Oh, sampai itu ya wis sampai titik itu pas. Wallahu a'lam bishawab. Dikit amat ini. Sampai apa? Nambah ilmu. Dia sampai tadi itu. Iya. Banyak ini. Tandain baca pas di tengah-tengah masalahnya.
Walau ba'da khurujihi minas sholati. Tandai. Dah, wes. An salate apa minas salati?